Hari ini kita akan berbicara, saudara-saudara, the message of a true friend. Jadi bagaimana kita bisa menampilkan diri kita atau menjadi kawan yang sesungguhnya, kawan yang sejati. Saudara-saudara, kita semua adalah newcomer. Seperti dalam doa tadi, saudara-saudara, saya katakan bahwa kita ini adalah orang yang masih baru di dalam persahabatan yang sejati. Ada nggak sahabat yang sejati? Memang nggak ada sahabat yang sejati kecuali Yesus Kristus. Kalau kita bilang, ya Pak, kita udah bersahabat sama orang, ya kita berteman sama orang, ya tetapi akhirnya bisa juga, ya kita ketemu sama orang, kita bersahabat, kental, saudara-saudara. Ya ini masalahnya adalah barangkali dalam kemanusiaan kita penuh dengan cacat dan celah, kita penuh dengan kekurangan, saudara-saudara. Tapi kita tidak boleh berhenti membicarakan bagaimana kita bisa menjadi teman yang sesungguhnya. Sekali lagi, kita semua adalah newcomers dalam soal menjadi yang kita sebut sebagai true friend. Ya, saudara-saudara, orang yang menjadi sahabat atau teman yang sejati. Nah, teman yang provokasi bukan teman sesungguhnya. Amin. Enggak, saudara-saudara ya. Teman yang memprovokasi itu bukan teman sesungguhnya, betul enggak? Ya, kalau teman yang sesungguhnya, they will tell you the truth. Dia akan mengatakan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, Yesuslah yang sempurna bagi kita semua. Nah, mungkin Anda pernah melihat ya, menyaksikan di dalam di YouTube maupun di berbagai tayangan, saudara-saudara, gimana seekor anjing yang temannya itu ditabrak gitu ya oleh motor, lalu tergeletak di tengah jalan, lalu temannya ini saudara-saudara ya dari pinggir dia datang tuh, dia datang terus dia lindungin temannya ya, dia gonggong dan dia lindungin temannya ini walau temannya sudah berdarah ya, udah ini memang kalau diikutin ceritanya temannya berhasil diselamatkan, tapi saudara-saudara kok hewan memiliki yang kita sebut sebagai empathetic behavior. Jadi perilaku empatetik itu pada anjing, terutama yang paling kelihatan itu pada gajah. Ya, gajah saudara-saudara itu punya kelihatan sekali dia melindungi, dia punya artinya kalau bukan pimpinannya tapi dia yang menjadi ketuanya, kepalanya, kepala geng atau kepala sukunya itu yang paling gede biasanya badannya, dan saudara-saudara dia melindungi yang di bawahnya. Itu gimana dia bisa lakukan semacam proteksi perlindungan dan dia berdiri di depan. Saudara-saudara, jadi ada semacam yang kita nggak ngerti di dalam dunia ini, empathetic behavior yang bisa ada pada binatang. Ya, pada jarak tertentu, pada kemampuan tertentu bisa punya kemampuan untuk empati, berempati sesama binatang. Saudara-saudara, kan kita lucu ya kalau bilang berempati sesama binatang. Saudara-saudara, kalau kita ngomong kan mestinya empati sesama manusia, tapi binatang bisa. Saudara-saudara, apalagi kalau simpanse ya, dengan kedekatan yang katanya 99% itu mirip dengan kita ya. 1%-nya apa? Saya nggak tahu saudara-saudara 1%-nya apa. Tapi kalau mirip dengan kita itu ya, saudara-saudara pernah lihat bagaimana seorang ibu ya, maksudnya manusia gitu, seorang ibu datang ke kandang gorila yang dibatasi oleh kaca. Terus induk gorilanya mendekat karena dia ini bawa bayi. Dan waktu dia dekatkan itu ke kaca, itu gorila itu saudara-saudara dengan tubuh yang masif besar gitu, dia induk memang. Dan jarinya itu naik saudara-saudara, lalu terus gosok begitu di kaca, ngerti ya? Dan posisinya posisi persis di kening dari baby itu. Dengan kata lain saudara-saudara, kok bisa ya hewan bisa memiliki empathetic behavior yang sulit dijelaskan. Nah, dalam perkawanan hewan itu insting mereka mengatur. Jadi grupnya kawannya itu dia saling melindungi. Hanya satu kekurangan daripada insting. Insting tidak punya kemampuan mengampuni. Itu aja. Ngerti ya? Jadi dia akan kalau musuh seterusnya. Jadi musuh ini hanya menjadi kawan kalau salah satu ditaklukkan oleh dia. Dan saudara-saudara tidak ada yang dinamakan dengan insting itu mengampuni, enggak ada. Instingnya selalu mengalahkan, menaklukkan, baru tunduk, lalu setelah itu baru dia masuk grup. Nah saudara-saudara, kita kan bukan hewan. Betul enggak?
Jadi kita harus berangkat lebih daripada sekedar empathetic behavior yang ditunjukkan oleh hewan. Nah, masalahnya adalah begini. Kalau kita di dalam hidup kita sehari-hari, kita harus mulai dari mana? Ya, kita ini makhluk yang tertinggi. Lebih tinggi mana sih kita sama malaikat? Soal kemampuan, malaikat lebih tinggi dari kita, betul nggak saudara-saudara? Malaikat lebih tinggi daripada kita nih. Tapi saudara-saudara, kemerdekaan yang saudara yang saya miliki dimiliki nggak oleh malaikat? Enggak juga. Karena malaikat tidak kawin mengawinkan, betul nggak? Apakah kawin mengawinkan itu keunggulan? Itu saya nggak tahu, saudara-saudara. Kita nggak ngerti juga ya. Kok malaikat tidak kawin mengawinkan gitu? Kalau malaikat bisa kawin mengawinkan, bukankah mereka akan lebih merasakan freedom untuk memilih pasangannya? Nggak ada pada mereka. Itu adanya pada kita. Jadi kalau dibilang bahwa kita ini punya kemampuan mungkin mirip-mirip dengan malaikat, boleh juga saudara-saudara. Tapi kalau kita diadu kekuatan, kita kalah. Ya, saudara-saudara, kalau kita ngadu, ya katakanlah kita ngadu pancok gitu dengan malaikat gitu, malaikat di depan kita, saudara dan saya pasti kalah. Secara fisik mereka lebih kuat. Tetapi di dalam kemerdekaan pribadi, saudara-saudara, saudara tahu bahwa hanya kita. Dan hanya kitalah makhluk yang kalau bersalah masih diampuni oleh Tuhan, betul nggak? Malaikat nggak ada loh. Malaikat nggak ada istilah pengampunan di situ. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka melakukannya bukan berdasarkan opsi lagi. Mereka betul-betul kalau memberontak, memberontak total. Kalau kita enggak. Kalau kita saudara-saudara masih dikasih kesempatan untuk sadar, masih dikasih kesempatan untuk diampuni, saudara-saudara dipanggil lagi oleh Tuhan, kira-kira begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai empati, seperti yang saya katakan bahwa lebih tinggi daripada yang insting yang ada pada dunia binatang, saudara-saudara. Empati sejati yang bisa ada di dalam diri kita, itu dimulai dari sebuah sikap yang disebut dengan kesediaan untuk mendengar dan mengakui. Nah, di dalam cerita tentang Yesus dengan wanita di Samaria itu, ada story yang menarik di dalamnya kalau saudara-saudara kaji betul-betul. Ya karena walaupun Yesus dengan wanita Samaria ini, ya bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak lazim seorang Yahudi meminta kepada lawan politiknya bantuan, meminta bantuan untuk dikasih minum. Tidak wajar, saudara-saudara, karena pada waktu itu tidak seharusnya terjadi, baik Yahudi kepada orang Samaria maupun orang Samaria kepada orang Yahudi. Kok bisa begitu? Ya ada sejarahnya. Bagi orang Yahudi dia murni, ya istilahnya dia keturunan murni, sedangkan orang Samaria itu campuran. Dan di dalam prejudis pikiran mereka ini yang dinamakan dengan orang Samaria ini kelasnya lebih rendah. Dan karena kelas lebih rendah bukan hanya soal bahwa mereka tidak suka saudara-saudara, tetapi memang kategorinya sudah tidak dimasukkan, tidak setara pokoknya. Jangan coba-coba dekat-dekat, jangan coba-coba untuk kawin mengawinkan di antara kami. Maksudnya mau deketin kita, nggak akan bisa. Karena mereka sudah terkunci sedemikian rupa. Jadi dianggap tidak wajar. Dan saudara-saudara, kesediaan Yesus untuk ada di situ dan bertemu dengan wanita Samaria ini, ngobrol dengan dia, meluangkan waktu, listening. Ya, saudara-saudara, kalau hearing kan kita kalau mendengar, ya saya mendengar gosip. Tapi kalau listening itu ada unsur atensi. Jadi kita mendengarkan betul-betul dengan sengaja. Nah, mendengar dan mengakui. Mendengar dan mengakui. Apa yang dimaksud dengan mengakui? Begini saudara-saudara. Apa yang dirasakan, apa yang dihadapi oleh wanita ini saudara-saudara, diakui oleh Yesus. Artinya memang dia tidak mempermasalahkan ketika berjumpa dengan wanita ini. Karena wanita ini jelas Yesus tahu siapa dia. Tanpa orang itu cerita, tanpa wanita itu cerita, Yesus tahu bahwa dia sudah pernah menikah beberapa kali. Dan yang terakhir tinggal sama dia juga bukan suaminya, karena itu milik orang lain. Nah saudara-saudara, persoalannya adalah kalau kita berhadapan dengan orang yang kita ketahui, dan saudara tahu punya track record yang sangat buruk, pilihannya kan begini, saudara dekat dengan dia, saudara ngomong dengan dia, saudara fellowship dengan dia, saudara masuk kategori itu. Saudara masuk akan dibilang, jangan-jangan sama. Betul ya? Jadi murid-muridnya pada waktu itu saudara-saudara pasti mikir, waduh
Ya, Yesus ngapain ngomong sama wanita Samaria ini, contohnya jadi nggak bagus gitu. Orang pasti akan bilang, ini kok Yesus begitu sih. Nah, saudara-saudara, tetapi apa yang ditunjukkan oleh Yesus, dia tunjukkan empatinya untuk ada sama-sama orang ini. Bayangkan kalau hari ini saudara-saudara dan saya pada posisi yang sama. Kira-kira apakah Yesus akan mau? Yesus mau. Yesus bersedia untuk bersama dengan saudara sekalipun posisi kita itu mungkin yang disebut dengan posisi tersingkir, posisi yang jauh, posisi yang saudara-saudara. Intinya adalah Kristus bersedia untuk mendengarkan dan mengakui. Nah, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, memang kita tidak akan pergi kepada seorang yang sedang menangis dan berkata langsung duduk di sampingnya dan ikut nangis. Saudara-saudara, itu orang caimai juga bisa dibuat begitu, betul nggak? Bayar aja orang lalu kemudian nangis bersama-sama dengan saudara. Bukan itu, poinnya adalah kamu harus dengar. Kita harus dengar dulu. Kalau dia nangis, kenapa dia nangis? Nah, karena saudara-saudara kalau enggak nanti kita menjadi penangis-penangis bayaran. Betul nggak? Atau kita orang yang ikut ketawa tapi ketawa bayaran. Ya, mereka yang suka menjadi penggembira saudara-saudara. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengerti orang lain. Bilang sama-sama mengerti orang lain. Mengerti orang lain. Nah, saudara-saudara, mengerti orang lain itu harus menjadi ciri kalau kita sebut bahwa kita berangkat lebih daripada sekedar empathetic behaviornya binatang. Karena mengerti orang lain itu, saudara-saudara, itu berarti saudara memerlukan waktu, saudara memerlukan investasi tenaga, ya. Bersabar, saudara-saudara. Memang gak gampang untuk mengerti orang lain. Nah, coba bayangkan saudara-saudara Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat waktu Paulus berkata begini. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Diterapkan kepada semuanya. Diterapkan kepada kita, diterapkan kepada setiap orang. Kalau kita kumpul sama-sama di dalam rumah Tuhan, sadar bahwa kalimat ini berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Why? Kenapa kita masih bisa kumpul sama-sama hari ini di sini? Why? Karena kita memegang prinsip ini. Betul nggak? Why we are all still get together in this room? Kita bisa duduk sama-sama. Kita masih bisa ketemu satu dengan yang lainnya. Karena kita berpegang pada ini. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara-saudara, saya masuk langsung kepada hal yang kedua. Kalau kita bicara empati sejati yang artinya lebih tinggi daripada apa yang dimiliki oleh insting binatang, saudara-saudara. Yang kedua, kita bisa merasakan yang sama. Ya, kita harus bisa merasakan sesuatu yang sama dengan apa yang orang lain rasakan. Nah, contohnya di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai 35. Mari kita baca sama-sama. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka, oh Yesus bisa nangis ya, saudara-saudara. Katanya Yesus Tuhan kita, tapi kenapa dia bisa menangis? Unsur kemanusiaan dalam dirinya gak bisa dibohongin, bahwa ketika dia tahu sahabatnya yang bernama Lazarus itu meninggal dunia dan dia lihat kesedihan di dalam diri Maria dan Marta, maka kata firman Tuhan hatinya menjadi sedih, pedih, masyghul. Artinya perasaan yang dalam itu ada di dalam hatinya. Kayak kita melihat teman kita yang biasa sama-sama dengan kita tiba-tiba menderita banget begitu, ya. Menderita banget ya, menderita bangetnya bukan karena kesalahan ya saudara-saudara. Menderita banget oleh karena sakitnya luar biasa. Saudara-saudara, tiba-tiba kita bisa merasakan sakit yang sama. Kita bisa merasakan perasaan yang sama, saudara-saudara. Nah, satu kali, saudara-saudara, ya saya sebagai ketua umum GSIA pada waktu yang lalu, selama 7 tahun ya, karena 5 tahun lalu diperpanjang 2 tahun.
Enggak gampang ya, karena saya juga harus menandatangani keputusan-keputusan untuk memberhentikan orang. Dan saudara-saudara, di antara yang kita disiplin-disiplin yang harus kita ini ada beberapa orang yang harus saya bawa langsung. Dan ada beberapa kejadian yang menurut pendapat saya yang turut mempengaruhi suasana, pikiran dan hati saya juga, ya. Dan saya harus membawa itu karena dalam pengalaman saya tidak akan pernah menarik tanda tangan saya. Itu yang pertama. Sebagai pemimpin, jangan pernah narik tanda tangan. Sekali kamu tanda tangan, kamu harus agree ya dengan itu. Yang kedua, saudara-saudara, jangan pernah tunjukkan dissenting opinion di depan orang. Kalau kita sudah memutuskan sesuatu, keputusan kita itu jalan. Dan saudara-saudara, pada waktu saya sampaikan itu kepada orang, ya saya harus panggil mereka. Ada pasangan suami istri masih muda, lebih muda dari saya, dan saya datang sama dia dan saya bilang, gini, saya harus terbang 4 jam saudara untuk menyampaikan ini. Kayak kita jalan. Jadi waktu jalan, saya mau sampaikan kepada Anda apa yang telah saya kasih tahu via WhatsApp. Bahwa kami akan mendisiplin Anda. Berdua, husband and wife, as ministers of the Assemblies of God. Ayo kita jalan. Udaranya cukup enak, tetapi beritanya tentu tidak enak. Tetapi sebagai pemimpin, maka kita harus menuntun mereka, lalu kita katakan begini, kami telah mengambil keputusan bahwa kami harus mendisiplin Anda selama 1 tahun. Dan Anda, kami harapkan tidak akan melakukan begini. Nah saudara-saudara, waktu saya sampaikan gitu, saya tahu bahwa mereka juga perasaannya pasti guna-gulana, tapi karena kita dalam suasana jalan, ngerti ya? Kita harus cari suasana yang baik dong, saudara-saudara. Kalau kita berhadapan muka, bisa aja ditegang. Jadi sekarang kalau jalan kan kita sambil lihat sesuatu. Itu bedanya kalau kita berhadapan, saudara-saudara, mata saudara dengan mata saya jadi mata kayak orang musuhan, betul nggak? Tapi kalau kita jalan kan ya kita lihat pemandangan. Jadi musuhnya di depan kita, bukan berhadapan. Ngerti ya? Jadi sambil jalan nih, seret kita sampaikan. Saya tahu itu tidak enak. Tetapi saya bilang bahwa ini yang menurut pendapat saya kamu sebaiknya lakukan. Saya melihat ada karunia di dalam diri kamu yang kamu harus jaga. Di dalam Kristus kita telah dilatih, kita telah, saudara-saudara, ditunjukkan sama dia. Saya tahu bahwa itu pahit untuk mereka. Tetapi saya telah menandatangani dan saya tidak akan tarik tanda tangan saya dan saya tidak ragu-ragu. Dan saudara-saudara, waktu itu saya sampaikan, sampai hari ini mereka masih bisa bersahabat dengan saya. Satu pendeta ini saudara-saudara senior, orang itu pernah nginep di rumah kami. Dan pendeta ini beda usia 15 tahun, tetapi saya harus menjalankan disiplin terhadapnya. Dan saudara-saudara, saya kasih tahu kepadanya bahwa jemput saya tidak minta jemput orang lain, kayu yang jemput saya. Saya akan sampaikan surat disiplin dari organisasi. Orangnya badannya lebih gede dari saya, saudara-saudara. Jadi kalau saya dipukul sekaligus, tapi hari itu saya, God, I trust you. Saya percayakan hati saya kepadamu. Saya percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Please, ya help me. Kenapa? Karena terus terang dalam hati juga saya nggak tega. Tetapi it must be done. Sesuatu harus dilakukan. Keputusan memang keputusan berlima. Yes, tapi di sini saya harus tunjukkan kepadanya apa yang menjadi posisi hati saya. Dan saudara-saudara, ketika dia jemput, saya tahu suasana hatinya dia juga kacau pikiran. Gak apa-apa, jemput saya, kita duduk berdua. Dan waktu duduk berdua saudara-saudara, saya sampaikan, ini yang saya harus sampaikan kepada saudara. Saya ingat bagaimana reaksi dia waktu itu. Dia gebrak meja, ngerti ya? Ya untung dia gebrak meja, bukan saya yang dipukul. Terus dia bilang, untung you yang datang, kalau orang lain saya... Ya saya nggak mau kasih tahu dong kata-katanya apa, saudara. Terus dia bilang, apa semua orang yang lagi emosi begitu? Bisa. Saudara-saudara, berhadapan dengan situasi begitu, dia adalah teman saya, sahabat saya. Waktu saya sampaikan kata-kata itu, saya tahu saudara-saudara, kesedihan dan kemarahan hatinya. Dan salah satu yang paling marah adalah, you, teman saya, sahabat saya. Saya bilang, saya tidak akan ragu-ragu, you melanggar sesuatu. Dan saudara-saudara, setelah setengah jam
Dicerita semuanya. Saudara tahu enggak lalu apa yang saya dengarkan? Kalimat yang lirih yang kemudian dia katakan, Budi, please help me. Tolong saya. Dan waktu saya dengar kata-kata itu, saudara-saudara ya, tidak mengubah keputusannya itu. Tetapi oke, saya bilang, ada dua hal yang saya mau sampaikan pada kalian. Yang pertama, jangan pernah mencalonkan diri lagi. Jangan pernah bawa beban bagi organisasi kita di gereja. Apa saja. Kita para pemimpin rohani above reproach. Tidak boleh ada tuduhan apa-apa terhadap kita. Kalau ada tuduhan apa-apa, mundur. Kita harus mundur dari semua itu karena apa? Jangan jadi beban apa-apa bagi organisasi. Leaders, pemimpin rohani harus above reproach. Yang kedua, saya bilang, jadi kamu jangan pernah mendaftar lagi untuk mencalonkan dirimu. Dan yang kedua, you ikut saya. Wah, kalau waktu itu saudara-saudara tahu, I will follow you. Saudara-saudara kita jadi kayak gitu ya. You will follow me. Saudara-saudara, dia bilang, yes. Usianya 15 tahun lebih tua senior saya dan dia adalah orang yang sangat berkesan dalam hidup saya. Kenapa saudara-saudara? Karena di sekolah Alkitab itu saya lagi studi tingkat 1. Dia datang gak kenal sama saya. Dia panggil saya, sini kamu. Dari motor dia, saudara-saudara, dia keluarkan duit. Makan bakso, saudara-saudara. Hanya itu aja, saya gak akan lupa. Gara-gara itu saudara-saudara hubungan saya baik benar sama dia. Tetapi walaupun baik saudara-saudara, kalau sudah ada langkah-langkah yang keliru itu harus dijalankan. Dan waktu dijalankan saudara-saudara, sampai terakhir dia, waktu saya ajak dia untuk pergi ke Malaka. Sehingga saya di Malaka. Saya belum pernah dengan istri saya duduk di tepi sungai, romantik sekali di situ. Saya duduk dengan dia saudara-saudara. Dan dia dengan air mata menceritakan semua tentang anaknya, betapa anaknya. Oke, tenang, kita bawa dalam doa. Setelah saya harus menjalankan hal itu saudara-saudara, kita masih harus punya hati untuk dengerin dia saudara-saudara. Nah makanya begini saran saya, begini saudara-saudara ya. Jangan terlalu cepat meninggalkan meja persekutuan. Bilang sama-sama, jangan terlalu cepat meninggalkan meja persekutuan. Kalau saudara-saudara terlalu cepat meninggalkan meja persekutuan bersama-sama, saudara nggak akan bisa dapatkan hal-hal seperti ini. Terlalu cepat. Coba pada waktu itu dia gebrak meja dan setelah itu, jangan datang lagi lu. Ya muka lu gua nggak mau lihat saudara-saudara. Kalau saudara terlalu cepat meninggalkan persekutuan, saudara nggak bisa lihat hal mujizat seperti gini. Hal mujizat seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara, hanya terjadi karena kita tidak meninggalkan meja persekutuan. Kalau kita ada sesuatu di dalam gereja, jangan cepat-cepat meninggalkan persekutuan kita. Jangan. Kenapa saudara-saudara? Saudara nggak akan melihat mujizat, saudara nggak akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Sampai saat 2 bulan kemudian dia meninggal dunia, saudara-saudara. Dia adalah teman saya. Ada orang-orang yang keluar dari Gezia, yang harus dikeluarkan dari Gezia. They are still my friends till today. Pendeta itu usianya saudara-saudara. Juga 15 tahun di atas saya. Senior, saya belum jadi apa-apa, dia sudah jadi di organisasi. Tapi hari itu, sekali lagi, tidak tahu kenapa Tuhan kasih sama orang yang namanya Budi Setiawan, yang termasuk generasi muda di dalam kepemimpinan itu. Sebagai seorang hamba Tuhan, saudara-saudara, memakamkan 4 tokoh GSJA utama di dalam organisasi kita, itu adalah berkat yang sangat tersendiri bagi kami. Dan yang kedua, saudara-saudara, berhadapan dengan para senior yang hari itu saya minta ada saksi duduk. Saya harus menyampaikan apa yang tidak enak juga, saudara-saudara, dan ditunjukkan sesuatu, tapi saya jaga martabat dia, tapi tetap salah is salah. Dan saudara-saudara menunjukkan gini, saya tunjukkan akhirnya dia menyerah dan kemudian, saudara tahu 2 minggu kemudian, dia telepon dari rumah sakit dalam keadaan terbaring. Bukan karena ini, karena memang dia sudah sakit sebelumnya, bukan karena berita itu jadi dia sakit. Bukan. Dia sudah sakit sebelumnya. Bukan karena kaget, bukan. Tapi karena dia memang waktu itu sakit, tapi kita harus menjalankan apa yang sudah diputuskan. Dan saudara-saudara saya ingat betul-betul, dia telepon saya. Dan dia bilang gini, Pak Budi, enggak usah kasih tahu teman-teman yang lain. Cukup Pak Budi saja doain saya. Kenapa? Ya udah,
pokoknya doakan saya. Dia ceritakan keadaannya, saudara-saudara. Dan sampai saat yang terakhir seperti itu, 2 hari kemudian dia meninggal dunia. Tapi maksud saya adalah begini. Walaupun saya juga menjadi orang yang akan menyampaikan kepadanya. Tapi saudara tahu karena dia tidak meninggalkan meja persekutuan itu. Sehingga dia tahu bahwa hati kita itu murni demi kebaikan. Kalau dia ketemu sama Tuhan setelah itu, saya anggap Tuhan menyiapkan hatinya sebelum dia ketemu sama Tuhan. Betul nggak? Karena kalau hal-hal begitu saudara-saudara kadang-kadang kita bilang, Tuhan tolong supaya kita ini jadi anak-anak Tuhan jangan terlalu cepat meninggalkan persekutuan kalau sesuatu terjadi. Jangan. Karena saudara nggak akan melihat mujizat. Dan masih banyak lagi. Ada satu orang saudara-saudara yang saya ingat, anaknya masih muda. Dia ditinggal oleh istrinya. Dan karena ditinggal oleh istrinya, sekarang saya tanya, kalau seorang hamba Tuhan ditinggal oleh istrinya, apa yang harus dia lakukan? Mau menikah lagi tidak bisa, di kalangan sidang jemaat Allah tidak diizinkan. Karena dia masih terikat dengan istrinya. Jadi mau gimana, masih muda luntang-lantung? Saudara-saudara, mau pakai teologi, teologi, apa ya? Ya daripada gua jatuh dalam dosa gitu ya. Saudara-saudara, nggak bisa. Kamu lepaskan kependetaan kamu. Dia tidak mau lepaskan, oke kalau tidak mau lepaskan maka kamu harus jaga dirimu. Tapi kemudian dia tertarik dengan seorang dan kemudian dia menikah. Dan dia menikah dengan orang dari agama lain tapi orang itu kemudian pindah ke Kristen. Lolos di dalam proses, tidak ketahuan tapi kemudian ketahuan. Setelah ketahuan saudara-saudara, saya juga yang harus datang. Terbang juga beberapa jam dan kemudian menyampaikan kepadanya bahwa kita nggak bisa menerima keadaan ini. Kamu tidak bisa berada di sini. Dan saudara-saudara nangis, saya juga nangis. Dia nangis, saya nangis. Kenapa? Kita ingat sama istrinya yang datang dari agama lain. Itu aja yang memukul perasaan dan saudara-saudara saya bilang, tapi ini harus dijalankan. Saudara pikir gampang untuk menyampaikan ini? Saya bilang, don't worry lah, don't worry. Saya tahu bahwa ini sangat berat bagi kamu, don't worry. Saya juga tidak akan lanjutkan dalam jabatan saya. Karena saya tahu berhadapan dengan sejumlah peristiwa kayak begini, saudara tahu itu merobek nurani kita. Kalau saya bukan pemimpin, gampang saya membuat keputusan. Tapi sebagai pemimpin, saudara tahu bahwa apa yang dipertaruhkan di sini, konsistensi, kita bicara mengenai objektif, kita bicara mengenai hitam putih, kita bicara mengenai apa yang diatur. Saudara, pilihan kita ada di tangan kita. Kita mau jadi main kiri, main kanan, nggak bisa saudara. Kita nggak bisa itu dilakukan. Saya bilang, I promise you, I will not run anymore for this jabatan. Dan saudara-saudara, saya ingat janji saya juga. Saya ingat juga dengan kondisi yang ada dan saya pikir, ya, it's enough. Enough is enough. Tapi saudara-saudara, betapa pentingnya bagi kita untuk akhirnya walaupun sesuatu terjadi, kamu masih diminta untuk berempati. Bilang sama-sama berempati. Karena kita ingat. Tapi kasih kesempatan. Kita harus beri kesempatan di mana proses empatik itu bisa terjadi. Kalau tidak, saudara-saudara, nggak akan terjadi persekutuan di antara kita. Kalau sedikit-sedikit kemudian kita pergi, saudara-saudara, nggak akan ada persekutuan di antara kita. Palsu persekutuan kita, ngerti? Kita hanya persekutuannya palsu. Kenapa saudara-saudara? Sepanjang Anda tidak menyinggung saya, sepanjang saya tidak dirugikan, jangan begitu. Kita kalau bersahabat, saudara-saudara ya, ya ini kan karena ceritanya, story-nya saudara-saudara tentang pendeta, saya harus datang juga sama seseorang. Teman saya juga. Dato kenapa banyak teman-teman? Saya harus sampaikan sama dia, tapi sampai hari ini saya sahabat dengan dia. Saya datang dari kota Jakarta naik mobil khusus ke kotanya, saudara-saudara. Hey, saya mau datang ke tempat you. Setelah semua peristiwa ini terjadi, setelah kami harus menjalankan keputusan-keputusan kami, saya datang ke tempat dia, enggak usah bicarakan itu, saudara-saudara. Kita duduk sama-sama, kita makan. Dan waktu saya datang, saya ingat saudara-saudara, dia itu setelah berapa bulan kejadiannya, dan dia bilang gini, aduh, bro, ngelihat muka lu, kayak ngelihat mukanya malaikat, saudara-saudara. Ya, kita teman sih teman. Tetapi lu jangan bawa gua kepada keadaan yang sangat sulit. Kalau keadaan yang sangat sulit,
Ya, walaupun mungkin istri akan berkata begini, Pak Budi kan sohibnya dia, selamatin dia. Ses, hari ini kalau saya harus tanda tangan soal begini, saya nggak ragu-ragu, Ses. Ya, setelah itu istrinya nggak mau telepon lagi, saudara-saudara ya. Bagi saya sudahlah, kita bersahabat ya, true friend gitu loh. Kalau true friend benar-benar kita tidak akan memanfaatkan untuk ketidakbenaran. Kalau hari ini kita bersahabat satu dengan yang lain, tapi lalu saudara-saudara ada yang nggak benar, kita harus ngomong. Kalau kita nggak ngomong, saudara-saudara bahaya. Saya berjumpa dengan teman saya yang dibilang sama orang begini, oh dia punya rumah begini, oh dia punya begini, dia punya tanah begini. Orang ngomong di belakang dia. Saya datang dan saya bilang sama dia, lu tahu nggak orang tuh ngomong begini tentang lu tuh. Sebenarnya gimana sih, gua kan nggak tahu. Ya, termasuk saudara-saudara pendeta yang selingkuh segala macam. Saya datang sama dia dan saya bilang, sebenarnya orang tuh ngomong gini bener apa enggak yang you bilang, yang dibilang sama orang itu. Akhirnya dia bilang, saudara-saudara, ya ada yang akhirnya kemudian, ya udah, oke. Tapi apakah berhenti persahabatan itu? No. Sampai hari ini masih bersahabat. Why? Karena kita tidak pergi cepat-cepat dari meja persekutuan. Amin. Kita tidak cepat pergi dari meja persekutuan, kita kasih kesempatan Tuhan bekerja. Jangan terlalu cepat pergi dari meja persekutuan. Saudara-saudara, better is open rebuke than hidden love. Lebih baik kita kadang-kadang keras dikit daripada kasih yang pura-pura, kasih yang tersembunyi. Lebih baik sedikit teguran daripada kasih yang tersembunyi. Ya, lebih baik begitu, saudara-saudara. Nah, begini. Brene Brown, saudara-saudara, dia adalah seorang periset dan storyteller. Dia berkata begini, kalau saja kita mau menerima vulnerability, artinya don't worry, sepanjang kita semua sadar bahwa kita punya kelemahan, saudara juga punya kelemahan, saya juga punya kelemahan. Dan kalau kita punya kelemahan, kita itu akan lebih berani, kita lebih punya belas kasihan dan otentik di dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Kita hanya bisa mencapai otentik hubungan kita, jujur, kalau kita kasih kesempatan teman kita untuk kasih pandangan yang sebenarnya. Sekali lagi saudara-saudara, jangan jadi teman yang provokasi orang ya. Jadi kalau misalnya itu, gila lu memang lu keterlaluan dia lu, waduh lu mesti lawan dia. Jangan, kalau kita begitu saudara-saudara rusak sebuah persekutuan, betul nggak? Kita sadarin, enggak letak kesalahannya begini. Ayo kita coba ya untuk perbaiki. Ayo kamu perlu kekuatan, kita temenin. Yang penting saudara-saudara, kita sadar bahwa kita memang bisa salah. Setiap orang bisa salah, betul nggak? Setiap kita bisa salah. Saudara mau diperlakukan sebagai anak Tuhan atau sebagai anak tetangga, saudara-saudara? Kalau anak tetangga Tuhan nggak peduli, tapi kalau anak Tuhan, pasti Tuhan akan tegur. Nah, Amsal 17 ayat 17, 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya stop sampai di sini, tapi saya ingin ingetin kita semua ya. Sahabat itu menaruh kasih setiap waktu, artinya kira-kira begini. Bisa nggak kita jadi orang itu jadi cermin tanpa rekaman? Jadi cermin itu begini. Kalau saudara berhadapan dengan seseorang dan dia senyum kepada saudara, senyumlah. Kan saudara juga gak mau buang-buang senyum kan. Misalnya orangnya cemberut sama saudara, ya saudara tenang aja. Tapi kalau orangnya sendiri memberikan senyuman, senyumlah. Jadilah cermin. Tapi jangan pakai rekaman. Ngerti ya? Sebab kalau pakai rekaman walaupun dia senyum, gua tahu lu ya. Saudara-saudara, cermin tanpa rekaman. Bilang sama-sama, cermin tanpa rekaman. Bisa gak? Kalau kita bergaul satu dengan yang lain dalam rumah Tuhan, cermin tanpa rekaman. Sepanjang saudaramu sudah membuka tangan, buka tangan. Sepanjang temanmu menyambut, sambut. Jangan balas sambutan itu dengan kecaman. Enggak. Kalau orangnya sudah buka tangan, buka tangan. Saudara harus jadi cermin. Kan kalau cerminnya gitu ya saudara harus buka dong. Tapi cermin tanpa rekaman ya. Sekali lagi bilang sama-sama, cermin tanpa rekaman. Cermin tanpa rekaman. Ya. Gampang apa mudah sih? Gampang diucapkan Pak, tapi mudah dilakukan. Gampang diucapkan tapi susah Pak dilakukannya. Udah gini aja saudara-saudara, kita closing dengan kalimat dari Ibu Teresa deh. 1, 2, 3. Kasih tidak bisa tetap dengan sendirinya. Ia tidak memiliki makna.
Kasih harus dimasukkan dalam tindakan, dan tindakan itu adalah layanan. Artinya saudara, kalau saudara bisa dan kita sama-sama bisa menunjukkan, jadilah cermin tanpa rekaman itu. Bertindaklah sesuatu, saudara. Lihat bagaimana dunia akan menjadi lebih baik. Saudara nggak bisa rubah dunia ini, betul nggak? Kita nggak bisa rubah dunia ini, tapi kita bisa rubah diri kita supaya dunia bisa berubah, betul nggak? Amin, saudara. Nah, saya ajak kita semua berdiri sama-sama, yuk. Berdiri sama-sama. Nah, gini deh, kita walaupun nggak punya waktu, tapi saya ingin agar saudara lakukan begini nih. Saudara tahu nggak ada teman yang sekarang ini lagi susah secara ekonomi? Tahu nggak? Karena kita ini Kelapa Gading ya. Kelapa Gading semua soal duit, betul nggak? Saudara, pokoknya jatuh bangun kita, iman kita seger, sama seperti di Medan. Kalau di Medan dulu, saudara, pada waktu saya menjadi gembala di Medan, gampang sekali mengenal harga CPO itu kita bisa tahu. Sebab banyak di antara mereka punya perkebunan. Jadi kalau hari itu mereka bilang, halo Pak Budi, shalom, apa kabar? Saudara tahu CPO tinggi. Ntar kalau masuknya, gimana bro? Ya Pak, puji Tuhan biasa-biasa aja Pak. CPO lagi turun. Tapi kalau mereka datang, halo Pak Budi, apa kabar? CPO lagi naik, saudara, harga CPO lagi naik. Kenapa? Gembira saudara-saudara, karena mereka untung. Nah, saya berdoa agar kita semua nih sekarang coba pikir teman yang lagi mengalami kesusahan ekonomi. Coba pikir dulu. Apa risiko Anda kalau Anda memberikan kabar kepadanya? Hai, apa kabar? Apa risikonya? Pinjam duit, betul nggak? Pinjam duit. Tapi sekarang lupakan risiko itu. Katakanlah Tuhan nyuruh kita sama orang yang lagi kesusahan duit, ya, hanya untuk menanyakan kabarnya gimana. Apa kabar lu? Baik-baik kan ya? Gue doain ya semoga lu aman-aman situasi. Begitu. Ya tentu saudara bilang, halo apa kabar? Ya mau pinjam duit? Enggak, saudara, bukan itu. Kita harus nanya tulus dari hati kita, gimana keadaan lu? Ya, kalau kita, kenapa kok dibatasin hanya duit? Karena persoalan kita di situ, saudara. Kalau yang lain-lain sih gampang, soal duit. Kita tahu resikonya kalau kita tanya dia bisa datang sama kita pinjam duit. Tapi sekarang pikirin dia. Saya nggak suruh saudara sekarang lah. Tapi kita bawa dalam doa. Nggak usah saudara, oh Tuhan aku berdoa untuk sini. Nggak usah disebut namanya. Ya, saudara sebut di dalam pikiran saudara, kita ambil waktu, Tuhan tolong dia. Tuhan tolong dia. Ya. Dan setelah itu nanti selesai kebaktian, saya doakan agar saudara-saudara bisa kirim WA. Gimana keadaan lu? Oke ya, mari kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala. Dalam pikiran saudara sebut namanya. Ingat, yang sedang mengalami kerugian ekonomi. Resikonya kalau saudara memikirkan tentang dia dan katakanlah seperti kata banyak orang terjadi koneksi. Dan dia bisa ingat juga tentang saudara. Mungkin ingatannya yang pertama, ya. Kapan dia ingat gua? Atau yang kedua, aduh jangan-jangan nih Tuhan kalau sampai dia ingat saya, dia akan kirim pesan untuk pinjam duit sama kita. Risiko ada. Tapi mau nggak saudara-saudara, kalau teman kita lagi mengalami kesusahan, kebangkrutan, kesulitan ekonomi, saudara jangan tinggalin dia. Jangan tinggalin dia. Orang kalau sudah kesulitan ekonomi biasanya ditinggalin teman-temannya. Kalau orang pindah gereja, dia pindah ke gereja mana-mana saja, dia menggunakan pilihannya. Tapi kalau kehilangan ekonomi, saudara-saudara, dia ditinggalin semua teman-temannya. Sekarang saya hanya tantang kita semua, saudara dan saya, ambil waktu sungguh-sungguh. Sebut teman itu di dalam doamu. Tuhan dengar dan Tuhan tahu apa yang menjadi nama yang kami sebut di dalam pikiran kami. Dan kami berdoa supaya Engkau Tuhan akan menolong teman-teman kami. Ada di antara mereka Tuhan yang mungkin sudah lama sekali sejak kami dengar bahwa dia tidak lagi memiliki ekonomi yang cukup, keluarganya digoncang secara kuat, bisnisnya bangkrut, dia tidak banyak keluar lagi.
Tapi sekarang Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami memiliki empati. Dan kami berdoa supaya kami bisa kontak dia, supaya dia bisa bangkit kembali. Terima kasih Tuhan Yesus.